teman-teman, pada hari ini adalah pertemuan kita pada pelajaran kimia. Maka sebelum saya melanjutkan materi, ada yang beberapa hal kami sampaikan ya. Nanti yang pertama kami sampaikan, yang ajar kimia nanti adalah Pak Ratman ya, dan nanti Pak Ratman. Kemudian sekalian, kalian sudah naik kelas 2, maka mohon anak sekalian semuanya ya, betul-betul belajar yang diperhatikan, karena kelas 2 nanti materi-materi Anda itu semakin sulit, maka perlu persiapan kalian yang lebih baik ya, lebih baik. Kemudian anak sekalian, untuk kimia nanti Pak Ratman akan berikan materi setiap pada saat jam pelajaran ya nih ya. Jam pelajaran dimulai, maka nanti Pak Ratman akan masuk di situ. Nah, kemudian nanti pada akhir kegiatan kalian akan itu ada semacam soal latihan ya. Maka soal latihan yang kamu terima nanti mohon dikerjakan sebaik-baiknya, ya nanti di foto ya. Jadi di foto, kemudian di ubah menjadi file PDF, foto dengan HP ya. Hasil nanti diubah di PDF, nanti setelah diubah lalu dimasukkan ke kantong tugas. Kemudian nanti kalian juga harus melakukan atau mengisi daftar hadir ya, harus mengisi daftar hadir. Nah, baik sekalian, yang langsung saja ini karena waktunya kita batasi. Kalau kita masuk luring itu 4 jam pelajaran satu minggu. Nah, karena daring kita punya waktu hanya 2 jam pelajaran, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan materi kita pada kali ini ya. Baik, untuk yang bab yang pertama judulnya adalah hidrokarbon dan minyak bumi. Hidrokarbon dan minyak bumi. Hidro itu hidrogen, karbon, hidro itu hidrogen lambangnya H, karbon ya karbon lambangnya adalah C. Berarti kalau kita ngomong hidrokarbon, berarti senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Nah, nanti ada dan minyak bumi. Kenapa minyak bumi dibahas di sini? Karena minyak bumi itu kandungannya adalah senyawa hidrokarbon ya. Baik, nanti ini ada peta konsep sekalian ya. Hidrokarbon nanti ada terdiri dari ada karbon dan hidrogen, kemudian nanti ada rantai karbon. Nanti pada rantai karbon kenapa aku berantai, ada C yang khas, kekhasan atom karbon yang tetravalen. Ini ada C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarter ya. C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarter. Nah, rantai nanti ada rantai yang terbuka ya, nanti ada juga rantai yang tertutup. Jadi karbon itu bisa membentuk rantai, rantainya bisa terbuka bisa tertutup. Nah, yang terbuka nanti kita mengenal dengan nama alifatik. Kemudian nanti kita kenali ada deret homolog ya, deret homolog. Nanti kita masuk ada terjadi isomerisasi ya, isomerisasi. Nanti ada C jenuh, C tak jenuh. Yang C jenuh golongan alkana, yang C tak jenuh golongan alkena dan alkuna. Kemudian yang rantai tertutup ya, yang rantai tertutup nanti ada senyawa aromatik dan senyawa alisiklik. Aromatik memang beraroma, contohnya bensena dan turunannya. Ini nanti diberikan di kelas 12 ya, diberikan kelas 12. Nah, yang ini nanti juga diberikan yang ini diberikan di kelas 11 ini nanti ya. Kemudian anak sekalian, menguji keberadaan unsur CH dan O dalam senyawa karbon atau identifikasi senyawa karbon. Artinya begini anak sekalian, bagaimana toh menguji bahwa senyawa itu mengandung karbon ya, hidrogen, ada oksigennya begitu ya. Nah, keberadaan karbon dan hidrogen dalam senyawa organik juga dapat dilakukan dengan percobaan sederhana seperti ditunjukkan dengan gambar di bawah ini ya. Bawah ini ini ada gambar ya, ada gambar
ini tabung reaksi. Ini tabung reaksi diisi dengan gula misalnya. Ini gula misalnya. Sampelnya misalnya gula ya, gula pasir. Kemudian di sini dipasang sumbat dari karet, lalu ada pipa kaca ya, ada pipa kaca, lalu ini berlubang ini ya, ada pipa, lalu dimasukkan ke dalam air kapur ya, air kapur itu mengandung CaOH 2 kali, CaOH 2 kali ya, air kapur. Nah, lalu di sini ada pemanas. Nah, nanti ketika gula dalam tabung reaksi dipanaskan, apa yang terjadi anak sekalian? Kira-kira aja. Coba Anda bayangkan, kira-kira apa yang terjadi? Tentunya adalah gula tadi akan meleleh, ya kan? Gula tadi akan meleleh, gitu. Lalu Anda panaskan terus, ya, dan sambil Anda amati apa yang terjadi dalam tabung reaksi dan apa yang terjadi pada air kapur, ya. Nah, ini bisa Anda coba diri ini, ya. Jadi apa yang kita amati pada dinding dalam tabung reaksi dan air kapur. Nah, ternyata adalah begini sekalian. Air kapur yang semula itu jernih, ya, jernih tak berwarna. Ya, semula awal-awalnya itu jernih tak berwarna, ya. Semakin lama dia menjadi keruh. Nah, dia menjadi keruh. Tentunya Anda bisa menjawab, kenapa bisa menjadi keruh? Ya, berarti kira-kira aja ada gas yang keluar dari pipa kaca bereaksi dengan air kapur. Nah, gas tadi adalah gas yang dihasilkan pada saat gula itu dipanaskan. Nah, gas apakah yang bisa mengeruhkan air kapur? Ya, jadi Anda pernah mungkin menguji bahwa air itu bernapas menghasilkan CO2. Ya, jadi dari hidung Anda dipasang selang ketika bernapas, lalu selang tadi dihubungkan ke dalam air kapur. Silahkan Anda cek nanti, ya. Maka yang terjadi, lama kelamaan air kapur itu nanti menjadi keruh, ya, akibat dari gas yang keluar dari pernapasan Anda. Padahal Anda tahu ya, ada bernapas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan apa nih sekalian? Ya. Ketika Anda bernapas, Anda menghirup oksigen, udara itu mengandung oksigen. Dan yang dikeluarkan adalah gas, iya betul, gas CO2 ya. Jadi zat yang bisa mengeruhkan air kapur adalah CO2 ya. Berarti pada pemanasan gula itu dihasilkan gas yang lewat tabung dan masuk ke dalam air kapur, maka air kapur menjadi keruh ya. Nah, kemudian apa lagi kita amati? Di dinding dalam tabung reaksi itu ada embun anak-anak ya. Jadi ada embun itu, jadi yang semula tuh kering begitu ternyata kayak ada airnya gitu ya. Jadi ada kayak air menempel di dalam dinding tabung ini. Oke, nah sekarang dari pengamatan air kapur yang menjadi keruh, kemudian ada embunnya ada di sini ya, itu dengan menggunakan suatu zat untuk mengidentifikasi bisa disimpulkan nanti ya, apa sih embun itu dan apakah air kapur, kemudian apakah gas yang keluar dari dari pembakaran gula. Oke, reaksi yang terjadi gini. Ketika bahan itu dibakar ya, ada oksidatornya, COO itu oksidatornya, jadi supaya terjadi reaksi begitu ya, akan menghasilkan CO2 ya ini. Jadi CO2 tadi keluar lewat pipa dan masuk ke dalam air kapur. Nah, CO2 ini, CO2 yang berupa gas tidak berwarna
masuk ke dalam air kapur yang tidak berwarna ya, menghasilkan CaCO3. Ya, ini endapan ini anak ya. Masih ingat kalau kodenya S berarti endapan. Kalau kodenya S berarti endapan. Nah, endapan itu keruh ya. Endapan yang sifatnya zat padat yang rata, padat ya. Jadi S itu solid, padat. Nah, dia tuh berada di dalam air. Maka yang kita lihat adalah menjadi keruh dan berwarna putih. Ya. Dan H2O. Uji adanya H2O, embun tadi anak sekalian, ya, embun tadi. Ternyata embun tadi kalau diuji dengan kertas kobal, ya, kertas kobal yang kering, ya, kertas kobal yang kering itu berwarna biru. Ya, jadi kalau Anda misalnya punya kertas saring, kemudian dikasih CoCl2, kemudian dikeringkan, dijemur, maka dia itu kan berubah menjadi biru. Tapi ketika kena air, maka kertas kobal tadi menjadi berwarna merah muda. Ya, jadi dapat disimpulkan, jadi embun tadi dicek dengan atau dimasuki kertas kobal yang berwarna biru. Ya, jadi tabung tadi kan ada tutup karetnya lepas, ada embun tadi dikasih atau diuji dengan kertas kobal yang berwarna biru. Nah, ternyata berubah menjadi berwarna merah muda. Berarti embun tadi dapat kita simpulkan adalah mengandung H2O, ya, mengandung H2O. Kalau begitu berarti bahan atau gula tadi mengandung karbon, yang mana CO2, dalam CO2 mengandung karbon, dan H2O ini mengandung H. Nah, lalu ada O-nya juga. Ya, kalau ini ada H2O berarti ada H, ada O, ya, gitu. Oke, yang berikutnya ini kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon. Ini memang atom karbon itu punya sifat yang unik anak sekalian, yang tidak dimiliki oleh atom-atom yang lain. Unik sifatnya itu, tidak memiliki atom-atom yang lain. Ya. Apa uniknya? 1. Atom karbon dengan nomor atom 6. Nek nomor atom 6 berarti konfigurasinya 2, 4. Ya. 2, 4. Berarti berapa kulit? 2. Kulit kedua 1 ada 2, 4. Kulit kedua ada 4, berarti ada 2 kulit. Ya. Elektron valensinya 2, 4, berarti 4 elektron valensinya. Ya. Elektron valensinya 4 yang dapat membentuk ikatan kovalen. Membentuk ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen. Kemudian ini tangannya, berarti J itu tangannya 4. Ya, tangannya 4. Masih ingat kelas 10 dulu ada ikatan kimia, maka C itu tangannya adalah 4. Jadi 2. Atom unsur karbon relatif kecil. Jadi karena cuma punya 2 kulit, maka ukurannya relatif kecilnya. Ukuran yang kecil ini menyebabkan karbon itu sifatnya ya cukup reaktif. Ya. Jadi mudah bereaksi gitu ya. Nomor 3. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Ini unik ini. Jadi yang segolongan dengan karbon dengan silikon. Silikon itu nomor atomnya 14. Silikon itu 14 ya. 2, 8, 4, sama-sama 4 elektron valensinya ya. Sama-sama 4. Tetapi silikon tidak bisa membentuk rantai yang panjang mungkin. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Keadaan atom karbon yang demikian menyebabkan atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Selain itu dapat pula membentuk rantai lingkar atau siklik. Jadi karbon itu karena ini aneh lah,
yang tidak dimulai atom yang lain. Bisa membentuk rantai antar atom karbon. Oksigen nggak bisa. O sama O ya cuma 2 O saling bergabung, O2 gitu aja. Ya. Kalau karbon itu bisa bergandengan antar atom karbon yang lain, yang bisa panjang, bisa pendek, bisa macam-macam nanti ya. Tuh. Bahkan juga bisa membentuk rantai yang melingkar. Gitu. Oke. Nah ini, jadi ini karbon itu tangannya 4 anak-anak. C ini ya. Jadi C ini tangannya 3 untuk H, 1 untuk C yang ini. Ya, C ini tangannya 4, 1 ke kiri, 1 untuk C ke kanan, yang 2 untuk H. 1 atas, 1 bawah. Jadi ini gambar ini dipersingkatnya nih ya. Hanya adalah C garis C garis C garis C. Karena C itu tangannya 4, berarti C paling kiri, kurang 3, maka ke atas H, kiri H, bawah, dan seterusnya. Ya, jadi ada CH3, CH2, 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 CH3. Ya, ini rantai karbonnya seperti ini bisa. Kemudian bisa ikatannya kovalen tunggal. Lalu ini juga bisa untuk rangkap 2, ya, rangkap 2. Nah, jadi bisa untuk rangkap 2. Antar atom karbon bisa untuk ikatan rangkap 2. Nah ini yang ini bisa membentuk ikatan rangkap 3. Ini rangkap 3. Ini bisa siklis. Berapa nih ya? Jadi jumlahnya 4. Namanya siklobutana. Ini juga siklis. Ada 5, berarti siklopentana. Nah, itu 2, 3, 4, 5. C tanya 4 ya. C itu tanya 4. C ini 1 untuk ke kanan, 1 untuk ke bawah, yang 2 1H 1H. Berarti ada hanya 2. Ya. Nah, ini ada berapa? 6. Sikloheksana. Nah, jadi bisa seperti ini sekalian ya. Jadi karbon itu luar biasa sehingga senyawa karbon itu di alam banyaknya luar biasa ya. Itu. Kemudian posisi atom karbon ya. Posisi atom karbon, ada atom karbon primer, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon yang lain. Atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Atom karbon kuarter, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Ini bahasanya perhatikan. Kalau primer berarti terikat 1 atom karbon yang lain. Ya. Mengikat 1 atom karbon yang lain. Sekunder mengikat 2 ya. 3 mengikat 3 ya. Tersier, kuarter mengikat 4. Oke, perhatikan contohnya anak-anak ya. Contoh. Ini ada kode. Kalau primer berarti 1 bulatan. Sekunder berarti 2 bulatan. 3 bulatan itu tersier. Nah ini termasuk primer anak-anak. Primer. Karena apa? C ini tangannya kan 4. Yang 3 untuk ngikat H, 1 untuk ngikat C, berarti C ini C primer. Tak ulang lagi, C itu tangannya kan 4, 3 untuk ngikat H, 1 nih ya, 1 untuk ngikat C yang lain, berarti C ini C primer. C ini ya, C ini tangannya 4, 1 mengikat C yang ke kiri, ke kanan juga ngikat C. Berarti C ini 2 tangan untuk ngikat C yang lain. Ya, 2 tangan ngikatnya, yaitu C yang kiri dan ke kanan. Berarti C ini adalah C yang sekunder. Ya, 2 tangan untuk ngikat H. C ini anak sekalian, perhatikan. Ke kiri mengikat C, ke kanan mengikat C, ke bawah ngikat C. Berarti C ini mengikat 3 atom C yang lain.
maka C ini C yang tersier. Ini anak, perhatikan, ke atas ada C, ke bawah ngikat C. Nah, yang dua untuk ngikat H, berarti ada dua tangan untuk ngikat C yang lain, yaitu ke atas dan ke bawah, maka sekunder. Yang ini anak sekalian, ya, ke atas tanyakan 4, 1 untuk mengikat C ke atas, 3 untuk mengikat H, berarti ini satu tangan untuk mengikat C yang lain, berarti namanya C yang primer. Coba ini C apa nih? Ya, dari ini kelihatan. Ke kiri ngikat C, ke kanan ngikat C, yang dua untuk H, berarti dua tangan untuk ngikat C, maka C yang sekunder. C ini anak-anak, ke kiri ada C, ke kanan ada C, ke atas ada C, ke bawah ada C, berarti ini adalah C yang kuarter. Ini primer ke bawah saja, ini juga primer ke kiri saja, ini primer juga kiri saja. Berarti saya itu punya primernya 5, 1, 2, 3, 4, 5, sekundernya 3, 1, 2, 3, tersiernya 1, cuman ini saja tersiernya, kuarternya 1. Oke, ya. Ini pembagian atom karbon. Kemudian hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini adalah pertama penggolongan hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantai karbon dibedakan. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Ada rantai karbon alifatis, yaitu atom rantai karbon terbuka. Rantai karbon alifatis ini bisa lurus dan bisa juga bercabang. Ini namanya alifatis terbuka, anak. Tidak tertutup, tidak melingkar. Ini terbuka. Ini tanpa cabang, ya. Ini coba Anda lihat ini, ya. Jadi ini ada rantai karbon yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang cabang ini C ini punya cabang, C ini ke bawah, ini cabang, ya. Ya, jadi ini memang unik, atom yang lain tidak bisa. Kemudian rantai karbon siklis. Rantai karbon siklis yaitu rantai karbon tertutup, melingkar, anak-anak. Siklis melingkar. Dibedakan atas karbosiklik dan heterosiklik. Karbosiklik adalah senyawa karbon siklik yang rantai lingkarnya terdiri dari atom C saja. Atom C saja, tidak ada atom yang lain. Ya, karbosiklik C saja. Yang termasuk karbosiklik ada senyawa aromatis dan alisiklik. Nah, ini ada nih. Senyawa aromatis adalah senyawa karbosiklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Nanti di kelas 12 nanti sama. Contohnya ini. Nah, ini ya. Jadi ini namanya adalah aromatis. Nanti di kelas 12 diberikan. Kami seperti ini, kami seperti ini. Ya, kelas 12 nanti. Ada senyawa alisiklik. Ada senyawa karbosiklik yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Ya, ikatan tunggal. Nah, ini ada C melingkar, ada ikatan tunggal. Cuma 4. Ini ada 5. Ya, berarti senyawa alisiklik. Heterosiklik ada senyawa karbosiklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom selain atom karbon. Nah, ini ada C, tapi ada N-nya tersela. Ada C, ada N. Ada C, ada O, ini tersela, ya. Oke. Lalu berdasarkan ikatan, jenis ikatan, ada ikatan jenuh,
Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit ya. Ini ya, saya ulang lagi nanti. Berdasarkan jenis ikatannya, nanti ada hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Yang dimaksud jenuh itu antar atom C-nya ikatannya tunggal. Mengapa anak-anak ini dibilang jenuh itu? Ya, jenuh itu sudah tidak bisa, jenuh itu penuh, ya penuh, sudah tidak bisa menerima atom lain dari luar, itu namanya jenuh. Tak jenuh, ya, yang dimaksud tak jenuh apa tau? Ya tak jenuh itu ini belum jenuh, artinya ini kalau bisa putus, ini misalnya ini putus, berarti nanti ini bisa menerima hal lagi, itu namanya tak jenuh, ya. Jadi ini tak jenuh, ini tak jenuh. Kalau ini jenuh, ini jenuh nih ya, ini jenuh, ini tak jenuh, ya. Jadi ini jenuh, ini ya. Jadi ada 4, itu namanya ikatan jenuh, itu antara atom C-nya tunggal. Tak jenuh katanya rangkap 2 dan rangkap 3, ya. Oke, saya kira itu yang penting. Ini ada soal latihan buat kalian, bisa Anda coba ini ya. Pertama, tentukan jumlah atom C primer, C sekunder, C tersier, dan atom C kuarter dari hidrokarbon berikut ya. Nah, nanti ini C apa ini? Kiri, kanan ada C, yang DK untuk H, berarti C ini C, dan seterusnya ya. Kamu tepan ini C apa, C apa, C apa, C apa, ini apa-apa. Nanti primernya berapa, sekundernya berapa, tersiernya berapa, kuarternya berapa, ya. Yang ini ya, ke ini C apa, dan seterusnya lah ya. Jadi silahkan Anda cek dasarnya kayak tadi yang saya sampaikan pada gambar di atas ya. Dan ini, apakah perbedaan antara hidrokarbon jenuh dengan hidrokarbon tak jenuh ya? Berilah contoh, kalau bisa contohnya yang lain anak-anak ya. Kalau bisa nanti contohnya yang lain, bukan yang itu tadi, bukan contoh saya. Silahkan Anda gambar rantai karbon, nanti yang jenuh itu yang kayak apa, yang tidak jenuh kayak apa ya. Ini adalah jelaskan keunikan atom karbon. Nah, nanti soalnya Anda kerjakan di lembaran, bisa di APS, bisa di kertas folio bergaris, kemudian nanti kamu foto ya. Setelah kamu foto, nanti filenya diubah menjadi file PDF. Nanti kalau sudah, suatu saat kamu tak kasih kantong tugas untuk mengupload tugas-tugas dari yang kamu terima saat ini ya. Oke, saya kira itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan ya, silahkan Anda lewat WhatsApp atau lewat telepon, monggo. Yang penting anak-anak kelas 12 ini ada semakin berat, monggo semakin ditingkatkan belajarnya ya. Saya kira untuk hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.